Assalamualaikum Bun. Di video kali ini aku lagi bikin kue basah super mewah nih Bun. Cocok banget nanti kita sajikan saat lebaran ataupun untuk ide jualan. Ini oke banget. Satu loyang kalau di tempat kami dijual 230.000. Pokoknya ini untungnya banyak, bikinnya mudah dan anti gagal ya. Gimana mau tahu cara aku bikinnya? Yuk saksikan ya video ini sampai selesai. Pertama, siapkan baskom besar, masukkan telur 10 butir, gula pasir 500 gram. Selanjutnya ini kita akan mixer. Di sini aku menggunakan professional hand mixer L22B dari Idealef ya Bun. Nah ini kita mixer sebentar aja, nggak perlu sampai mengembang ya Bun, cukup sampai tercampur rata aja. Nah kayak gini aja sudah. Tambahkan tepung ketan sebanyak 500 gram sambil diaduk ya. Selanjutnya, ini aku akan tambahkan santan. Santan ini aku dapatkan dari 2 butir kelapa tua ya Bun ya. Kita peras, kemudian direbus sampai mendidih, baru setelah itu ditakar sebanyak 1200 ml. Kita masukkan bertahap lalu diaduk. Nah, supaya adonannya halus, ini kita saring. Selanjutnya ini aku tambahkan vanili bubuk 2 bungkus atau setara 1 sendok teh. Kental manis setengah kaleng atau sekitar 200 gram. Margarin 100 gram. Ini kita lelehkan ya Bun margarinnya. Nah kalau sudah ini kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Nah ini adonannya aku bagi dua sama banyak. Yang satu bagian aku tambahkan coklat bubuk sebanyak 25 gram. Ini aku pakai coklat bubuknya yang hitam ya Bun. Kalau mau yang coklat juga boleh. Atau kalau Bunda mau pakai pasta coklat juga boleh. Sesuaikan aja. Kemudian ini kita campurkannya seperti ini ya Bun ya. Sambil disaring supaya coklatnya nggak ada yang bergumpal. Ini kita campur. Nah, ini sudah siap untuk kita panggang ya, Bun. Sekarang kita panaskan dulu ovennya. Di sini aku menggunakan professional oven IL335 dari Idealef. Ini sudah menggunakan pemanas ganda ya, Bun ya. Suhu atas, suhu bawah bisa disesuaikan. Bahannya terbuat dari stainless steel yang elegan. Operasi pemanasannya cepat dan sudah ada perlindungan panas berlebihnya juga ya. Selanjutnya siapkan loyang ukuran 20 x 20 cm. Ini kita olesi margarin ke seluruh permukaan. Kemudian dialasi pakai kertas roti. Nah ini bagian atasnya kita rapikan pakai kuas yang ada margarinnya ya. Selanjutnya ambil adonan. Untuk yang di bagian bawah aku pakai adonan yang warna coklat sebanyak 150 gram. Atau kalau Bunda mau pakai mililiter juga boleh. Atau kalau mau pakai centong juga boleh. Yang penting nanti setiap lapisnya sama ya Bun ya. Ovennya sebelumnya sudah kita panaskan dulu Bun selama 10 menit. Nah kalau sudah panas masukkan. Nah ini kita panggang menggunakan api atas bawah. Suhunya 250 derajat selama 10 menit ya. Nah, setelah 10 menit ini kita angkat.
Kemudian ini kita tekan-tekan pakai penekan legit. Kalau ada gelembung udara yang susah, ditusuk pakai tusuk gigi ya Bun. Selanjutnya kalau sudah rapi, ambil adonan yang warna putih sama seperti tadi, 150 gram ya aku ambilnya. Kemudian kita ratakan dan ini kita panggang lagi seperti tadi. Tapi untuk lapisan yang kedua dan seterusnya, kita pakai apinya atas aja ya Bun. Apinya atas aja, suhunya sama 250 derajat selama 10 menit. Ingat ya Bun, untuk lapisan 2 dan seterusnya pakai api atas aja ya. Jangan pakai api atas bawah. Selama 10 menit ya. Nah, kalau sudah 10 menit atau sudah matang seperti ini, untuk lamanya bisa disesuaikan dengan oven masing-masing ya Bun ya. Kita tekan lagi seperti tadi sampai padat, supaya nanti nggak berongga kuenya ya. Nah, ini kita tekan sampai padat seperti ini, masukkan lagi adonannya sama seperti tadi, 150 gram. Ini kita oven lagi. Sama ya Bun, kita menggunakan api atas aja, suhunya 250 derajat selama 10 menit. Lakukan sampai semua adonan habis ya. Nah, ini sudah lapisan yang terakhir. Nah, ini hasilnya ya Bun ya, ada gelembung-gelembungnya. Kemudian yang gelembung-gelembung udaranya itu ditusuk pakai tusuk gigi kalau susah. Kemudian ditekan-tekan sampai padat, sampai rapi seperti ini. Nah, kalau sudah benar-benar rapi, masukkan adonan yang terakhir. Ini kita masak sampai warna kuning kecoklatan ya, atau disesuaikan aja. Kalau mau garing boleh. Disesuaikan dengan seleranya Bunda ya. Nah, setelah 10 menit, ini kuenya sudah matang, warnanya sudah cantik seperti ini. Kemudian ini kita tekan-tekan lagi seperti tadi ya, kalau ada gelembung udaranya, ini ditusuk-tusuk supaya benar-benar padat. Kemudian kita tekan-tekan pakai penekan legit. Nah, ini kita biarkan dulu sampai benar-benar dingin ya Bun, baru nanti kita keluarkan. Setelah dingin, untuk mengeluarkannya mudah, tinggal kita sisir aja. Nah, pas bagian yang ini nih aku minta maaf banget nih Bun, ternyata kameranya agak buram ya, jadi warnanya kurang cantik. Aku baru sadar setelah diedit ternyata kameranya kotor. Maaf ya Bun ya, di hasilnya kurang cantik di bagian ini warnanya. Nah, ini tinggal kita buka seperti ini, kemudian dipotong-potong. Aku akan potong menjadi 3 bagian dulu. Sebenarnya ini warnanya cantik banget Bun, tapi kameranya burem. Nah, ini hasilnya. Cantik ya Bun ya. Selanjutnya bisa dipotong-potong. Untuk ketebalannya boleh disesuaikan. Kalau mau lebih kecil-kecil boleh disesuaikan aja. Aku seperti ini ya Bun. Nah, ini setelah kameranya aku bersihkan, hasilnya kelihatan ya Bun ya, warnanya cantik, lapisannya bagus, sempurna, rasanya dijamin enak. Ini kue mahal Bun, kalau beli seloyangnya 230 itu udah paling murah, bisa sampai 250.000. Padahal kalau kita bikin itu bahannya sederhana dan murah meriah ya. Gimana, bisa ya Bun ya? Semua peralatan yang aku gunakan dalam pembuatan kue ini mulai dari spatula, mixer, oven, semuanya dari Idea Life. Jadi buat teman-teman yang mau samaan, link pembelian dan deskripsi produk sudah aku tulis ya di kolom deskripsi. Silahkan klik aja di bawah judul. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bun, hari ini aku bikin kue basah untuk lebaran. Ini maksuba khas dari Palembang ya Bun ya. Bahannya sederhana banget, cuman memang kita butuh waktu untuk memasaknya. Tapi sesuai, rasanya dijamin enak banget, legit, wangi. Pokoknya Bunda wajib cobain ya. Gimana mau tahu cara aku bikinnya? Yuk saksikan ya video ini sampai selesai.
Pertama, ini aku siapkan loyang ukuran 18 x 18 cm, kemudian kita olesi margarin ke seluruh permukaannya. Aku alasi lagi pakai kertas roti supaya nanti benar-benar nggak lengket bagian bawahnya ya bun ya. Nah ini diratakan. Lalu aku rapikan lagi pakai kuas tadi ya. Tambahkan tepung terigu dan kita ratakan seperti ini. Nah kelebihan tepungnya ini kita buang ya bun ya. Lanjut siapkan telur 25 butir, gula pasirnya 400 gram, tepung terigunya 30 gram, vanili bubuk setengah sendok makan. Lanjut ini kita mixer. Nah, untuk mencampurkan di sini aku menggunakan professional hand mixer L221B dari Idealife dengan 5 kecepatan dan tombol turbo yang bertenaga, yang terbuat dari baja tahan karat dan elegan. Sudah ada perlindungan panas berlebihnya juga ya bun. Ini kita mixer sebentar aja sampai tercampur rata. Nah ini sudah tercampur rata. Lanjut masukkan margarin 250 gram. Nah untuk margarinnya sudah kita lelehkan dan sudah dalam keadaan dingin ya. Tambahkan juga kental manis 1 kaleng. Ini aku pakai yang Frisian Flag ya bun ya. Kalau mau yang lebih bagus lagi pakai yang Frisian Flag Gold, itu hasilnya jadi lebih enak. Ini kita aduk aja sebentar aja di mixernya sampai tercampur rata aja ya bun ya. Ini nggak perlu sampai mengembang. Nah ini sudah tercampur rata, mixernya kita matikan. Sekarang kita akan panaskan dulu ovennya. Di sini aku menggunakan professional oven L335 dari Idealife. Ini sudah menggunakan pemanas ganda ya bun ya. Suhu atas, suhu bawah bisa disesuaikan. Bahannya terbuat dari stainless steel yang elegan. Sistem operasinya cepat dan sudah ada perlindungan panas berlebihnya juga ya bun. Kemudian ini adonannya supaya lebih halus kita saring dulu. Karena ada gerindil dari tepung terigunya ya bun ya. Nah ini kita akan mulai memanggang, jangan lupa diaduk setiap kali kita akan melapis. Untuk lapisan pertama aku pakai 1,5 centong. Nah kira-kira itu 125 ml gitu ya bun ya. Ini aku aduknya sampai benar-benar tercampur ya bun. Kalau bunda nggak ada centong seperti ini, boleh pakai mililiter boleh. Sebenarnya nggak ada takaran sih bun, karena kan dia warnanya sama ya. Yang penting jangan tebal-tebal aja. Sekitar 100 ml ya bun ya setiap lapisnya. Nah ini kita oven menggunakan api atas bawah. Suhunya masing-masing 200 derajat selama 10 menit ya bun. Nah setelah 10 menit kuenya sudah matang, kuningnya sudah rata ya seperti ini. Kemudian ini kita tekan-tekan. Kalau gelembung udaranya itu susah bun, kita tusuk-tusuk ya bun ya, sampai benar-benar kempes. Jadi ini ditekan banget supaya nanti hasilnya nggak berongga kalau kita nggak neken banget ya bun ya. Nah ini aku tambahkan sedikit margarin di olesannya supaya hasilnya jadi lebih moist dan lebih lengket juga gitu ya bun. Ini benar-benar harus rapi, jangan ada rongga nanti hasilnya jelek. Kalau sudah rapi seperti ini kita lapis lagi. Jangan lupa diaduk setiap kali kita akan melapis karena ini margarinnya dan telurnya itu misah bun. Jadi kita aduk-aduk sampai benar-benar tercampur. Kemudian untuk lapisan yang kedua dan seterusnya aku pakai 1 centong aja. Lalu ini kita panggang. Nah dicatat ya bun, untuk lapisan yang kedua dan seterusnya kita pakai api atas aja ya bun ya. Suhunya 200 derajat, suhu bawahnya aku matikan. Jadi pakai api atas aja selama 10 menit. Ini sudah lapisan yang terakhir, aku sudah panggang semua, hasilnya penuh ya bun ya seperti ini. Nah ini kita tusuk-tusuk dulu gelembung udaranya. Jadi tadi setiap masak ditusuk ya bun ya, ditekan sampai rapi, baru dilapis lagi. Jangan lupa diolesi margarin aja tipis-tipis seperti ini, atau boleh di
penekannya tadi kita kasih margarin sedikit ya. Kemudian ditekan, ditusuk supaya hasilnya rapi, nggak berongga kayak gitu ya bun ya. Nah kalau memang sudah rapi baru kita lapisi lagi. Ini udah lapisan yang terakhir, aku semuakan aja. Lanjut, ini kita oven. Ingat ya bun ya, lapisan yang kedua dan seterusnya tadi api bawahnya jangan lupa dimatikan. Kita pakai api atas aja. Nah ini kita biarkan sampai matang ya bun. Setelah matang seperti ini hasilnya penuh banget ya bun ya. Biasa ini ditekan-tekan sampai padat. Kalau ada gelembung udara ditusuk. Dan ini kita biarkan sampai dingin ya bun, sekitar 3-4 jam baru nanti kita akan keluarkan. Ini sudah dingin, kita akan keluarkan. Caranya mudah bun, tinggal kita sisir bagian pinggirnya. Lalu ini kita balik. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini nggak lengket sama sekali ya bun ya. Kemudian aku akan potong-potong. Ini hasilnya. Lalu kita potong lagi. Dan ini aku akan potong lagi kecil-kecil seperti ini. Masya Allah cantik banget bun. Ini resep recommended, pokoknya bunda wajib cobain ya. Karena memang enak banget. Oh iya, nanti untuk pakai margarinnya itu juga berpengaruh bun. Ini aku pakai mereknya Marmila. Wangi banget, 1 kilonya cuma 35.000. Tapi kalau nggak ada Blue Band juga nggak apa-apa sih ya. Tapi lagi di boykot sih ya Blue Band bun. Pakai margarin apa aja mau enak ditambah butter deh bun dikit. Nah ini teksturnya cantik banget, rapi karena tadi kita ditekan ya bun ya. Jadi dia nggak ada rongga udara di bagian tengahnya. Selanjutnya ini karena rencananya aku akan simpan untuk bawa ke pondok, jadi biar lebih awet bun. Kalau aku kayak gini nih caranya, kita masukkan atau kita kemas pakai plastik wrap bun. Jadi benar-benar awet. Oh iya, tangan kita juga harus bersih ya, supaya ini bisa awet lama untuk sampai ke lebaran ini bisa bun. Jadi ini aku kemasnya pakai plastik wrap kayak gini. Aku kemas kecil-kecil karena ini nanti aku mau buat oleh-oleh kayak gitu. Nah tinggal kita rapikan aja. Bunda buat sekarang bisa bun kalau kita rapikan dan pastikan kulkasnya masih dalam keadaan dingin ya, kulkasnya bagus gitu, maksudnya masih dingin ya bun ya. Ini awet sampai lebaran insya Allah. Ini aku kemas kecil-kecil karena ini nanti untuk aku bawa ke pondok. Seperti ini, cantik banget ya. Masukkan ke dalam wadah tertutup, lalu masukkan ke dalam kulkas yang biasa aja, jangan yang freezer. Kayak gitu aja ya bun ya. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Kalau bunda suka jangan lupa di like, di komen, di share juga. Semoga bermanfaat ya bun ya. Assalamualaikum. Idea Life 革新的な解決
Assalamualaikum Bun. Di video kali ini aku lagi bikin lapis legit super mahal nih Bun. Satu resep kalau dijual bisa 400.000, lebih baik kita buat sendiri aja. Lebih hemat, apalagi pakai resep ini satu loyang jadi dua rasa. Ada rasa prunes dan rasa keju. Rasanya mantep banget, pokoknya Bunda di rumah wajib cobain ya. Caranya mudah banget. Pertama, ini aku timbang dulu margarin sebanyak 350 gram. Nah, untuk margarin dan butter ini kombinasinya boleh disesuaikan ya Bun ya. Kalau aku margarinnya 350 gram, aku tambahkan juga butter. Ini aku pakai merek Anchor sebanyak 100 gram. Jadi boleh ya Bun kalau misalnya mau banyaknya sama, separoh-separoh gitu, separoh margarin, separoh butter boleh, mau banyakkan butter itu lebih enak. Nah, ini kita masukkan ke dalam wadah yang lebih besar, tambahkan kental manis 100 gram, vanili bubuk setengah sendok makan. Lanjut kita akan campurkan. Nah, di sini aku menggunakan professional hand mixer IL221B dari Idealife dengan 5 kecepatan dan tombol turbo yang bertenaga. Terbuat dari baja tahan karat yang elegan dan sudah ada perlindungan panas berlebih ya Bun. Ini kita mixer dengan kecepatan tinggi selama 7-8 menit sampai mengembang putih seperti ini ya Bun ya. Nah, kalau sudah kita sisihkan dulu. Lanjut ya Bun, ini kita siapkan kuning telur sebanyak 22 butir, telur utuhnya 5 butir, gula pasir 400 gram, emulsifier aku pakai SP sebanyak 1 sendok makan. Kita masukkan, tambahkan juga pewarna kuning telur 5-6 tetes. Lanjut ya, ini kita mixer dengan kecepatan tinggi juga selama 10 menit. Nah, untuk mixernya pastikan tadi setelah kita mixer margarin dicuci bersih ya Bun ya, dan baskomnya juga harus dicuci bersih, nggak boleh ada minyaknya ya, supaya nanti hasilnya mengembang bagus. Ini kita mixer terus sampai mengembang dengan kecepatan tinggi selama 10 menit. Nah, kalau sudah, ini sudah 10 menit, tambahkan tepung terigu 150 gram. Tepung maizena 25 gram, susu bubuk 25 gram. Ini kita mixer sebentar aja ya Bun ya, kira-kira 35 detik, hitungan 35. Kayak gitu. Sebentar aja ya, yang penting tercampur rata aja. Nah, kayak gini udah. Kita tak sisihkan dulu mixernya. Kita akan campurkan dengan margarin yang sudah kita mixer tadi ya Bun. Cara masukinnya seperti ini. Bertahap sambil diaduk. Pelan-pelan aja ngaduknya. Nah, ini sudah tercampur rata. Sekarang kita akan panaskan dulu ovennya ya. Di sini aku menggunakan professional oven IL335 dari Idealife. Ini sudah menggunakan pemanas ganda ya Bun ya. Suhu atas, suhu bawah bisa disesuaikan. Bahan terbuat dari stainless steel yang elegan, operasi pemanasannya cepat dan sudah ada perlindungan panas berlebihnya juga ya. Ini kita panaskan dulu selama 10 menit. Sambil menunggu, siapkan loyang ukuran 20x20 cm, olesi pakai margarin ke seluruh permukaan. Kalau sudah, ini aku alasi pakai kertas roti di bagian bawahnya. Oles-olesin lagi pakai margarin yang dikuas tadi ya Bun ya. Selanjutnya tambahkan tepung terigu 1 sendok makan, kita ratakan seperti ini. Nah, sisa tepungnya dibuang. Sekarang kita akan mulai memanggang, jangan lupa diaduk ya Bun ya, setiap kali akan melapis karena nanti margarinnya itu terpisah dari telurnya. Nah, ini kita ambil kira-kira 100 gram atau 1,5 centong sayur lalu diratakan. Nah, ini kita akan mulai memanggang ya. Untuk lapisan pertama ini kita gunakan api atas bawah, suhunya masing-masing 180 derajat selama 10 menit. Jadi jangan lupa ya Bun, ini kita pakai api atas bawah, suhunya masing-masing 180 derajat selama 10 menit.
Nah, setelah 10 menit, ini sudah kuning seperti ini. Untuk lama pemanggangan boleh disesuaikan dengan oven masing-masing ya bun ya. Ini nggak perlu ditekan tekan banget kayak kita bikin maksubah kemarin, cukup dielus-elus aja. Lalu olesi pakai butter. Kalau nggak ada butter, margarin juga nggak apa-apa, tapi butter lebih enak sih bun. Ini kita olesi supaya nanti hasilnya jadi lebih lembut dan lebih moist. Sudah rata seperti ini, ambil lagi adonan. Sama ya seperti tadi, jangan lupa diaduk ya bun ya. Ini juga sama, 1,5 centong sayur atau sekitar 100 gram. Diratakan seperti ini. Nah, untuk lapisan yang kedua dan seterusnya itu kita pakai api atas aja ya bun ya. Pokoknya jangan lupa ini apinya atas aja, karena ada yang lupa sampai matang tuh pakai api atas bawah, mutung bun bagian bawahnya. Jadi pakai api atas aja 180 derajat Celcius selama 10 menit. Nah, sambil menunggu kita siapkan, ini aku pakai buah prune. Buah prunenya sekitar 150 gram aja, karena kita kan setengah loyang ya. Karena sebungkus ini cukup untuk satu loyang. Di tipis-tipisin seperti ini ya. Nah, ini juga sudah matang. Kita akan mulai ngelapis lagi. Jadi setiap lapisan yang ketiga kita kasih buah prune dan keju ya bun ya. Setiap 3 lapisan kita beri buah prune. Jangan lupa tadi dirapi-rapikan aja, nggak perlu ditekan banget, nggak usah. Lalu olesi butter, ambil adonan sama seperti tadi, jangan lupa diaduk setiap kali melapis. Ambil adonannya sekitar 100 gram atau 1,5 centong sayur, diratakan seperti ini. Oh iya, nanti jangan lupa saat kita kasih topping itu diingat ya bun ya, mana bagian yang keju. Ini tadi aku tandain, yang ini bagian keju. Nah, kita taburi kejunya, aku pakai keju edam bun, jadi makin mantep banget. Secukupnya aja, dan bagian yang sebelahnya untuk buah prune. Jangan ketukar ya bun ya, jadi ditandain nanti di loyangnya mana yang bagian keju dan mana yang bagian prune. Ini kita masak sampai semua adonannya habis ya. Nah, ini sudah habis bun, sudah lapisan yang terakhir. Jadi setiap lapisan yang ketiga tadi ya bun ya, kita kasih toppingnya, kita lakukan sampai semua adonannya habis seperti ini. Sama seperti tadi kita rapi-rapikan. Kalau ada gelembung udara boleh ditusuk pakai tusuk gigi, nggak perlu ditekan kuat-kuat. Kemudian diolesi pakai butter secukupnya aja. Lalu kita masukkan sisa adonan, ini sudah adonan yang terakhir. Jadi ini ya bun, disimak pelan-pelan ya bun, supaya nanti nggak ada yang salah bikin kuenya, sayang bahannya udah mahal. Ini kita ratakan. Nah, untuk bagian yang atas ini aku buah prunnya agak banyak. Tadi yang di tengah kan cuma 3 aja ya. Di bagian atas aku kasih 6 nih, supaya jadi lebih cantik aja. Dan kejunya juga nanti aku kasihnya lebih banyak. Ini aku pakai keju edam. Jadi setelah dipanggang tuh agak lumer gitu ya bun ya. Jadi bunda boleh deh pakai keju yang cheddar biasa, sesuai selera aja. Tapi kalau keju edam wanginya mantap banget, rasanya lebih premium ya bun. Nah, ini sudah matang. Untuk lama pemanggangannya disesuaikan dengan oven masing-masing, bisa 8 menit, 9 menit, 10 menit, sesuaikan aja. Ini aku kalau yang udah bagian atas sudah 8 menit juga udah matang. Kita rapi-rapikan seperti ini. Untuk tingkat kuningnya juga boleh disesuaikan, tapi dia emang sedikit kuning kayak gini sih bun, agak kecoklatan, biar garing mantep pokoknya, apalagi kalau untuk dimakan sendiri. Ini aku olesi butter. Kalau sudah, ini dibiarkan dulu sampai dingin, kira-kira 4-5 jam. Kalau sudah dingin, untuk mengeluarkannya mudah banget, tinggal disisir aja bagian pinggirnya, karena dia udah lepas sendiri bun. Tinggal dibalik. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, nggak lengket sama sekali ya. Kemudian ini kita potong-potong. Untuk ketebalannya boleh disesuaikan dengan selera bunda di rumah aja ya.
Nah, ini setelah dipotong-potong bisa kita sajikan. Aku buatnya sekarang, mau aku simpan untuk nanti lebaran. Aman, Bun. Insya Allah nggak ada masalah. Jadi buat sekarang boleh, nanti dekat-dekat lebaran juga boleh. Sesuaikan dengan waktunya Bunda aja ya. Ini aku kurangin deh biar nggak terlalu padat. Nah, ini dia lapis legit prune, kombinasi kejunya udah jadi. Masya Allah, ini premium, enak banget Bun. Pokoknya Bunda di rumah wajib cobain, bikin sendiri mudah. Insya Allah jadi, anti gagal. Tapi tadi diperhatiin ya Bun ya, jangan sampai ada yang nggak diperhatiin, takutnya nanti ada yang keskip kayak gitu ya. Nah, ini dia hasilnya, cantik banget, rasanya dijamin enak. Bunda di rumah wajib cobain ya. Gimana, bisa ya? Kalau Bunda suka dengan video ini jangan lupa like, jangan lupa juga di subscribe, di follow kalau untuk yang di fanpage ya. Di share juga ke teman-temannya Bunda. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. アイデアライフ革新的な解決